Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama Bang Darda di 91,1 FM Radio Informasi dan Inspirasi Keluarga. Selamat bergabung bagi sahabatku yang baru bergabung sore hari ini. Semoga sahabat senantiasa sehat, selalu berbahagia dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ya, semoga kabar keluarga di rumah sehat selalu, semakin menyenangkan, pasangan yang soleh dan soleha, anak yang soleh dan soleha. Amin amin ya Allah. Ya sahabat sahabat, sekali lagi waktu berjalan begitu cepat ya sahabat sahabat. Sekarang sudah bulan Maret ya. Tak terasa sudah 2 bulan kita melalui di tahun 2023 ini. Berarti 10 bulan lagi dong kita masuk ke tahun 2024 ya. Wow, usia makin tua nih ya. Ya, dan juga sekarang sudah tanggal 10 Sya'ban 1444 Hijriah. Berarti 20 hari lagi kita masuk bulan suci Ramadan. Masya Allah ya. Sudah siap sahabat saudara dengan bulan suci Ramadannya? Ya, insya Allah ya, kita persiapkan, amin ya Allah. Ya sahabat saudara, kali ini Bang Darda di Inspirasi Sore akan berbagi dengan sahabat saudara Lahtazan, buku karya Aid Al-Qarni yang sangat fenomenal, bestseller, yang insya Allah ketika kita membaca, mendengarkan nasihat-nasihat dari beliau, maka kita tidak akan bersedih lagi dalam hidup ini. Kita optimis menjalani kehidupan ini, kita lebih bisa move on dengan segala permasalahan yang kita hadapi insya Allah dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Nah, kali ini sore ini Bang Dada akan berbagi dengan sahabat saudara La Tahzan. La Tahzan dengan tema apa? Dengan tema jadikan buah lemon itu minuman yang manis. Nah, kita tahu sendiri ya sahabat saudara bahwa buah lemon itu kan asam ya. Jarang orang suka langsung makan buah lemonnya ya atau air lemonnya langsung diminum gitu ya. Jarang sekali. Mungkin ada ya, tapi Bang Darda belum menemukan sampai sekarang. Nah, kita dengan ketidaksukaan, dengan tidak senangnya kita dengan lemon itu, maka apakah lantas kita menolaknya? Atau ya bisa saja sih pilihannya adalah menolak atau menjadikan lemon itu supaya kita suka, kan kayak gitu ya. Sebenarnya kan lemon itu rezeki dari Allah yang luar biasa, mahal loh lemon itu, susah dicari ya. Ibaratnya gitu. Dan tetapi ketika kita mengolah lemon yang asam tadi menjadi sesuatu yang baik, yang manis seperti judul tadi, maka insya Allah kita akan senang dengan lemon itu. Nah, itulah lebih kurang yang ingin disampaikan oleh Aid Al-Qarni dalam nasihatnya kali ini. Sahabat saudara, orang cerdik akan berusaha merubah kerugian menjadi keuntungan, sedangkan orang bodoh akan membuat suatu musibah menjadi bertumpuk dan berlipat ganda. Nah, ini ibaratnya sudah jatuh, tertimpa tangga lagi ya. Dia mencari-cari masalah, dia membuat masalah baru. Itulah orang bodoh ya, sahabat saudara. Ketika Rasulullah SAW diusir dari Mekah, beliau memutuskan untuk menetap di Madinah. Diusir loh ya dari Mekah, dari kota yang beliau cintai, dari tempat lahirannya, Masya Allah. Dan memutuskan ke Madinah akhirnya. Dan ternyata beliau berhasil membangunnya menjadi sebuah negara yang sangat akrab di telinga dan mata sejarah hingga saat ini dan nanti. Ahmad Ibnu Hambal pernah dipenjara dan dihukum dera. Tetapi karenanya pula ia kemudian menjadi imam salah satu mazhab. Masya Allah ya sahabat saudara. Jadi Imam Ibnu Hambal luar biasa di penjara, tapi gegara itu dia menjadi seorang imam salah satu mazhab. Ibnu Taimiyah misalnya pernah juga di penjara sahabat saudara. Tetapi justru di penjara itulah ia banyak melahirkan karya. Ibnu Taimiyah, karya-karya beliau digunakan sampai sekarang sahabat saudara. Misalnya lagi As-Sakhsi ya, As-Sarakhsi pernah dikurung di dasar sumur selama bertahun-tahun. Tetapi ternyata apa sahabat saudara? Di tempat itulah ia berhasil mengarang buku sebanyak 20 jilid. Bayangkan di dasar sumur ya, bertahun-tahun. Tetapi di tempat itulah ia berhasil mengarang buku berjilid-jilid ya, Masya Allah. Nah, ketika Ibnul Absir dipecat dari jabatannya ya, ia berhasil menyelesaikan karya besarnya yang berjudul Jami'ul Usul dan An-Nihaya, salah satu buku paling terkenal dalam hadis. Jadi Masya Allah ya, mereka menjadikan penderitaan, mungkin bukan penderitaan ya, yang suatu keburukan yang kita anggap kebanyakan orang saat ini ya, dipecat dari jabatannya. Kebanyakan kita kan melihat, aduh kasihannya, padahal dengan itu yang dia bisa melahirkan karya-karya lain yang ternyata lebih besar dari jabatan itu sendiri. Masya Allah, nggak ada apa-apanya gitu ya.
Demikian halnya dengan Ibnu Al-Jauzi. Siapa yang nggak kenal Ibnu Al-Jauzi ya? Ia pernah diasingkan dari Baghdad dan karena itu ia menguasai qiraah sab'ah. Masya Allah, luar biasa. Dan ternyata masih banyak lagi sahabat saudara contoh-contoh tokoh-tokoh yang awalnya mereka mendapatkan suatu hal yang tidak disukai bagi kecenderungan orang banyak, tetapi dari situ ia mengambil peluang-peluang besar yang ternyata menghasilkan karya-karya yang lebih besar lagi. Pun dengan kita ya sahabat saudara, begitupun dengan kita ketika tertimpa suatu musibah, kita harus melihat sisi yang paling terang darinya gitu ya. Ketika seseorang memberi Anda segelas air lemon, nah Anda perlu menambah sesendok gula ke dalamnya agar jadi manis. Jadi kita menikmati lemon itu sahabat. Ketika mendapatkan hadiah seekor ular dari orang, ambil saja kulitnya yang mahal dan tinggalkan bagian tubuhnya yang lain. Ketika disengat kala jengking, ketahuilah bahwa sengatan itu sebenarnya memberikan kekebalan pada tubuh Anda dari bahaya bisa ular. Masya Allah ya sahabat saudara. Contoh tadi yang disampaikan oleh ayat Al-Qarni luar biasa ya, dengan contoh yang indah dari para tokoh tadi. Dan kalau kita ingin mengaplikasikan kepada masalah-masalah yang sering kita hadapi keseharian, misal kita jatuh atau kita tertabrak apa gitu ya, itu kan hal yang tidak menyenangkan ya bagi kita ya. Tapi kita ambil sisi positifnya, kita langsung pada, kalau Bang Dada begini misalnya, oh jatuh, oh tertabrak, sakit kan. Nah tidak ada kesakitan yang ditimpa oleh kepada seorang muslim kecuali itu akan menggugurkan dosanya. Itu dalam hadis Rasulullah ada sahabat saudara. Nah jadi ketika kita jatuh, ketika kita tertabrak apa pohon sakit, insya Allah itu dapat menggugurkan dosa. Akhirnya tenang, senang, nyaman ya. Begitupun ketika kita sakit juga, demam, batuk ya. Nah itu kita lihat langsung pada insya Allah itu cara Allah menggugurkan dosa-dosa saya. Masya Allah. Atau ketika kita kehilangan baju kita, maka kita ambil positifnya, cari baju lain yang mungkin baju itu tidak cocok untuk kita dan lain sebagainya sahabat saudara. Itu bisa kita terapkan. Artinya apa? Artinya apapun yang kita hadapi, maka kita berusaha mengambil view positifnya, sisi positifnya. Masya Allah, indah banget ya sahabat saudara. Masya Allah. Kendalikan diri Anda sahabat dalam berbagai kesulitan yang Anda hadapi. Dengan begitu Anda akan dapat mempersembahkan bunga mawar dan melati yang harum kepada kami. Dan boleh jadi kamu membenci suatu padahal ia amat baik bagimu. Al-Baqarah ayat 216. Nah, tentang surat ini sahabat saudara, Al-Baqarah ayat 216 ini bagi Bang Dada magic banget ya. Dan tentunya juga sahabat saudara, semua dalam firman Allah dalam Al-Quran magic semua ya. Hanya memang surat Al-Baqarah ayat 216 ini luar biasa loh sahabat saudara ya. Boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal ia amat baik bagimu. Boleh jadi kamu menyukai sesuatu padahal ia amat buruk bagimu. Allah Maha mengetahui sedangkan kamu tidak mengetahui sama sekali. Nah ini kan pesan Allah yang sangat terang benderang, jelas sekali bahwa apapun yang Allah berikan insya Allah itu terbaik untuk kita. Cuman kan kita ini kadang kita menurut versi kita, yang versi kita ini ada batasnya, pikiran-pikiran kita ini ada batasnya. Nah oleh karenanya sahabat saudara, ayo kita belajar bersama sedikit demi sedikit untuk selalu melihat sisi positif atas apa yang kita terima, atas apa yang kita hadapi di kehidupan ini. Sebelum terjadi revolusi besar di Prancis, konon negara itu pernah memenjara dua sastrawan terkenalnya. Salah seorang dari keduanya sangat optimis dan yang seorang lagi pesimis bahwa revolusi dan perubahan akan segera terjadi. Setiap hari keduanya sama-sama melongokkan kepala melalui sela-sela jeruji penjara. Hanya saja sang sastrawan yang optimis selalu memandang ke atas dan melihat bintang-bintang yang gemerlap di langit. Dan karena itu ia selalu tersenyum cerah. Masya Allah. Adapun sastrawan yang pesimis tadi, ia selalu melihat ke arah bawah dan hanya melihat tanah hitam dan di depan penjara dan kemudian menangis sedih ya. Nah ini contoh kan sangat jelas ya sahabat saudara, bagaimana kita melihat positifnya sehingga hidup kita ini bahagia, senang, damai, sentosa. Itu yang kita cari kan dalam hidup ini, bahagia. Siapa yang tidak ingin bahagia? Kita melakukan segala sesuatunya, kita melakukan ini itu ya, mencari nafkah sampai pokoknya banting tulang istilahnya. Ya untuk apa? Untuk bahagia tadi.
Nah, ketika kita menghadapi masalah-masalah, tentunya jangan sampai masalah itu menjadikan kita tidak bahagia. Rugi banget ya sahabat Swada. Nah, rugi dong. Begitulah sebaliknya, Anda selalu melihat sisi lain dari kesedihan itu. Sebab belum tentu semuanya menyedihkan. Pasti ada kebaikan. Secerca harapan, jalan keluar serta pahala. Masya Allah. Sepakat sahabat Swada? Sepakat insya Allah. Baik sahabat Swada, itu yang ingin Bang Dara sharing dari buku Aid Al-Qarni yang berjudul Lahtazan. Jadikan buah lemon itu menjadi manis rasanya. Insya Allah kita dipermudah oleh Allah SWT untuk terus untuk terus positif dalam melihat sesuatu hal, meskipun itu tidak kita sukai, maka kita akan bahagia. Baik sahabat Swada, demikian kebersamaan kita di program Lahtazan sore hari ini. Dan demikian sharing Bang Darda sore hari ini. Semoga bermanfaat, amin ya robbal alamin. Tetap stay tune di 91,1 FM Radio Informasi dan Inspirasi Keluarga.